Pada suatu hari yang cerah, Rian, seorang pria muda yang suka menjelajah alam, memutuskan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung yang belum terlalu terkenal. Gunung itu terletak di daerah terpencil, dan kabarnya, banyak orang yang pernah mencoba mendakinya, namun tidak semua bisa sampai ke puncak. Konon, ada cerita tentang keberadaan alam yang misterius di sekitar gunung itu, yang dipercaya orang sebagai pintu gerbang menuju dunia lain. Rian, yang memang tertarik dengan hal-hal misterius, merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mencari pengalaman baru. Tanpa rasa takut, ia mempersiapkan segala perlengkapan pendakiannya dan berangkat seorang diri ke gunung tersebut. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa jam mendaki, Rian mulai merasa aneh. Suasana di sekitar gunung semakin sepi dan terasa berbeda dari biasanya. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah lembah yang tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh di sana. Udara terasa lebih dingin, dan kabut mulai turun perlahan. Rian merasa ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya. Tanpa ia sadari, langkahnya semakin menjauh dari jalur pendakian yang biasa dilalui. Disinilah petaka dimulai. Rian menyadari sesuatu yang aneh ketika ia tiba di sebuah area yang tidak ia kenali. Pohon-pohon besar yang berdiri tegak tampak berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa. Rian berusaha mencari petunjuk, namun tidak ada tanda-tanda jalur pendakian yang dikenal. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan lembut dari belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hati Rian mulai berdebar kencang. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekitarnya, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya seperti terangkat ke udara. Matanya seolah-olah terbuka ke dunia lain. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang waktu yang tidak bisa ia pahami. Saat kabut itu menghilang, Rian menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah kerajaan yang megah dengan bangunan batu berwarna perak yang berkilauan. Kerajaan ini tampak sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Rian tidak bisa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana, dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Kerajaan yang ia masuki adalah sebuah alam yang dikenal sebagai kerajaan alam gaib, tempat di mana makhluk-makhluk dari dimensi lain tinggal. Warga kerajaan tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebagian ada yang berbentuk manusia, sebagian lagi berupa roh, dan ada pula yang memiliki bentuk yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Rian merasa cemas dan bingung, tetapi ia mencoba untuk tenang. Ia berjalan melintasi jalanan yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tampak tidak tertarik padanya, seolah-olah mereka tahu bahwa ia bukan bagian dari dunia mereka. Tak lama setelah itu, seorang wanita misterius dengan gaun berwarna biru terang menghampirinya. Wanita itu memiliki mata yang berkilauan, seperti bisa melihat jauh ke dalam jiwa Rian. "Selamat datang di kerajaan kami," ujar wanita itu dengan suara lembut namun tegas. "Kamu telah tersesat di alam kami, dan untuk kembali, kamu harus melalui ujian yang tidak mudah." Rian, yang masih merasa sangat bingung, hanya bisa mengangguk. Ia ingin bertanya bagaimana cara ia bisa kembali ke dunia nyata, tetapi kata-kata itu seolah-olah terhenti di tenggorokannya. Wanita itu melanjutkan, "Ada banyak ujian yang harus kamu lalui. Jika kamu gagal, kamu akan terjebak di sini selamanya." Rian merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun satu hal yang pasti, ia harus berusaha keluar dari tempat ini, karena ia merasa semakin terasing dari segala sesuatu yang pernah ia kenal. Wanita itu membawa Rian ke sebuah ruang besar di dalam kerajaan. Di sana, terdapat beberapa makhluk yang sedang melakukan ritual dengan cahaya yang bersinar terang. "Kamu harus menjalani ujian pertama," kata wanita itu. "Ini adalah ujian untuk melihat apakah hatimu cukup kuat untuk bertahan di dunia ini." Ujian pertama adalah ujian keberanian. Rian dipaksa untuk memasuki sebuah gua yang penuh dengan bayangan dan suara-suara aneh. Di dalam gua itu, Rian merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya, namun ia tidak bisa melihat apa itu. Ia hanya mendengar suara langkah-langkah berat dan gemericik air yang mengalir. Rian harus berjalan lebih dalam ke gua itu, mengikuti suara yang seolah-olah memanggilnya. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap suasana di sekitarnya. Hanya dengan keberanian dan tekad yang kuat,
ia berhasil keluar dari gua tersebut meskipun tubuhnya terasa lelah dan gemetar. Ujian kedua adalah ujian kebijaksanaan. Rian harus menjawab serangkaian pertanyaan yang diberikan oleh penghuni kerajaan yang kebanyakan berhubungan dengan kehidupan, alam semesta, dan kebenaran. Setiap jawaban yang salah membuatnya terperangkap dalam lingkaran waktu, terjebak dalam ilusi yang membuatnya merasa seperti berputar-putar tanpa akhir. Rian harus menggunakan segala pengetahuan dan intuisi yang ia miliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar. Setelah melewati beberapa ujian, Rian merasa semakin lelah dan putus asa. Ia merasa bahwa kembali ke dunia nyata semakin jauh dari genggamannya. Dalam perjalanan panjang ini, ia mulai kehilangan harapan. Apakah ia akan terjebak di alam ghaib ini selamanya? Ataukah ada cara lain untuk melarikan diri? Di malam yang gelap, ketika Rian duduk di sebuah taman kerajaan yang indah namun penuh dengan rasa kesepian, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijaksana. Lelaki itu berkata, "Kamu sudah hampir sampai, tapi ujian terakhir adalah ujian terbesar. Kamu harus menghadapi ketakutan terdalammu dan hanya setelah itu kamu bisa kembali." Rian akhirnya berhasil menghadapi ketakutannya dan dengan perjuangan yang luar biasa, ia akhirnya berhasil melewati ujian terakhir. Dengan tekad yang kuat dan hati yang lebih terbuka, Rian akhirnya diberi kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Setelah menjalani serangkaian ujian yang luar biasa berat, Rian akhirnya merasakan tubuhnya terangkat perlahan-lahan dari tanah kerajaan alam ghaib. Angin yang sejuk menerpa wajahnya, dan meskipun matanya tertutup kabut tebal, ia bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Suara-suara aneh yang sebelumnya mengelilinginya kini mereda, dan yang terdengar hanyalah suara alam yang familiar, desir angin, gemericik air, dan suara dedaunan yang berdesir pelan. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi terjatuh dengan cepat. Tubuhnya seolah-olah terhempas ke tanah, dan saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang keras dan berdebu. Pemandangan di sekitarnya langsung dikenali, ia berada di kaki gunung yang menjadi titik awal perjalanannya. Gunung yang kini tampak biasa, jauh berbeda dengan dunia aneh yang baru saja ia tinggalkan. Rian duduk perlahan, merasakan segenap tubuhnya terasa lelah dan penuh rasa sakit. Tubuhnya gemetar, dan pikirannya kacau balau. Semua yang baru saja ia alami terasa seperti mimpi, atau lebih tepatnya, sebuah perjalanan yang sulit dipercaya. Namun, meskipun kebingungannya tak kunjung reda, ada satu hal yang pasti, ia kembali. Ia menatap langit yang cerah dan merasakan ketenangan yang sempat hilang selama perjalanan panjang di alam ghaib. Rian memejamkan matanya, mencoba untuk menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Rasa syukur perlahan menggantikan kebingungannya, meskipun masih ada rasa tidak percaya dalam hatinya. Apakah semua itu nyata? Pikirnya. Atau hanya halusinasi yang aku alami di tengah pendakian? Namun, ketika ia menyentuh tanah yang kokoh dan mendengar suara alam yang biasa, ia tahu bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah hayalan. Itu adalah kenyataan yang, meskipun tidak dapat dijelaskan sepenuhnya, telah mengubah hidupnya selamanya. Rian bangkit perlahan, berusaha menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku dan lelah. Ia melihat sekelilingnya, mencari tanda-tanda bahwa ia memang benar-benar berada di dunia yang ia kenal. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat jalur pendakian yang biasa, jalur yang dulu ia ambil dengan penuh semangat dan harapan. Semua terasa kembali ke tempat semula, namun kali ini, segala sesuatu tampak berbeda. Semua yang ia lihat kini terasa lebih hidup, lebih berarti. Matahari yang semula tampak terik kini bersinar lembut, menyinari pepohonan yang tampak lebih hijau dari sebelumnya. Rian melangkah pelan, masih dalam kebingungannya, namun hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh makna, seolah-olah ia sedang berjalan menuju dunia baru, dunia yang penuh dengan kemungkinan. Namun, saat ia mulai melangkah lebih jauh, ingatan akan pengalaman yang baru saja ia alami di kerajaan alam ghaib muncul kembali. Ujian-ujian yang penuh tantangan, makhluk-makhluk aneh, dan kehadiran roh-roh yang seolah-olah menilai dirinya, semua itu masih terbayang jelas dalam pikirannya. Ia teringat akan wanita misterius yang memberinya ujian, dan pria tua yang bijaksana yang membantunya menghadapi ketakutannya. Semuanya terasa seperti bagian dari hidup yang tak bisa diulang, dan meskipun ia berhasil kembali, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya.
Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pengalaman itu. Rian beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon besar, merasakan hembusan angin yang membawa ketenangan. Namun, meskipun ia sudah kembali ke dunia nyata, ia merasa ada bagian dari dirinya yang masih terhubung dengan alam gaib. Keberadaan dunia lain itu seolah-olah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapuskan begitu saja. Bagaimana aku bisa kembali ke kehidupan normal setelah semua yang aku alami? Tanyanya pada diri sendiri. Apakah aku harus mengabaikan semua yang terjadi, ataukah ada yang perlu aku pelajari dari perjalanan ini? Rian tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan pengalaman tersebut. Meskipun dunia nyata terasa familiar, hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia merasa bahwa alam gaib telah mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Itu bukan hanya tentang ujian fisik atau kebijaksanaan yang ia pelajari, tetapi juga tentang kekuatan batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kembali, Rian memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lama yang selama ini menjadi tempatnya berbagi cerita. Temannya, Bima, adalah seorang yang tertarik pada hal-hal mistis dan dunia spiritual. Ketika Rian menceritakan pengalamannya, Bima mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Kamu telah melalui sesuatu yang luar biasa, Rian. Mungkin dunia gaib yang kamu temui itu bukan hanya sebuah tempat fisik, tetapi sebuah simbol dari perjalanan batinmu. Kerajaan itu mungkin hanya mencerminkan sisi dalam dirimu yang belum kamu kenali sebelumnya." Rian terdiam. Kata-kata Bima membuka mata hatinya. Ia menyadari bahwa perjalanan di alam gaib bukan hanya tentang kembali ke dunia nyata, tetapi tentang perubahan yang terjadi dalam dirinya, perubahan yang lebih dalam dan lebih berarti daripada yang bisa ia pahami. Waktu berlalu, dan meskipun Rian kembali menjalani kehidupan sehari-hari, ia tidak bisa lagi mengabaikan pemahaman baru yang ia temui dalam dirinya. Pengalaman di alam gaib telah mengubah cara pandangnya tentang hidup dan tujuan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih bermakna, setiap keputusan lebih hati-hati, dan setiap hubungan lebih dihargai. Pada akhirnya, Rian menyadari bahwa perjalanan yang ia lakukan di alam gaib bukan hanya tentang bagaimana ia bisa pulang, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kerajaan alam gaib mungkin telah mengajarkan banyak hal, tetapi pelajaran terbesarnya adalah bahwa terkadang, untuk menemukan jalan kembali, kita harus terlebih dahulu menemukan jalan dalam diri kita sendiri. Waktu terus berjalan, dan meskipun Rian kini kembali menjalani kehidupan seperti biasa, perjalanan yang ia lalui di kerajaan alam gaib telah meninggalkan bekas yang mendalam. Ia tak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pengalaman itu bukan hanya tentang terjebak di dunia yang asing dan menghadapi ujian-ujian yang menakutkan, tetapi juga tentang bagaimana ia belajar melihat dirinya sendiri lebih dalam. Di balik setiap ujian yang harus dihadapi, Rian menyadari bahwa kekuatan terbesar yang ia miliki adalah kemampuannya untuk bertahan, untuk terus maju meskipun ketakutan dan keraguan menghalangi. Kerajaan alam gaib mengajarkan dia bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang menghindari tantangan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah menghadapi setiap rintangan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun ingatan akan kerajaan itu semakin memudar, pelajaran dari dunia gaib terus hidup dalam dirinya. Rian mulai menemukan kedamaian dalam perjalanan hidupnya. Ia mulai menjalani setiap hari dengan lebih penuh kesadaran, menghargai setiap detik yang diberikan, dan belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi setiap ujian yang datang, sekecil apapun itu. Ia menyadari, dalam setiap perjuangan dan tantangan, ada kebijaksanaan yang bisa ditemukan. Dunia gaib yang ia masuki bukan hanya tempat yang penuh dengan keanehan dan makhluk-makhluk misterius, tetapi juga cermin dari kehidupan kita sendiri, tentang bagaimana kita menghadapi ketakutan, kehilangan, dan pencarian makna. Di sana, ia belajar bahwa meskipun jalan kembali ke rumah kadang terasa jauh, kita selalu memiliki kekuatan untuk menemukan jalan itu. Di suatu sore yang tenang, saat Rian duduk di bawah pohon di halaman rumahnya, ia tersenyum kecil. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan mungkin masih banyak hal yang belum ia temui. Namun, kini ia yakin bahwa selama ia tidak menyerah dan terus berjuang, tidak ada dunia yang terlalu jauh untuk dijangkau, dan tidak ada ujian yang terlalu besar untuk dihadapi. Kisah Rian di kerajaan alam gaib telah berakhir, tetapi kisah hidupnya baru saja dimulai.
Ia tahu bahwa setiap langkah ke depan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju pemahaman diri dan kehidupan yang lebih berarti.